Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3 tema 2 subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar tentang kucing dan meniru gerakannya. 2. Kisah petani dan anak harimau. 3. Perkalian. Anak-anak, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah-tingkah kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Ya, yang pertama. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Selanjutnya, anak-anak Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Oke, ada kisah tentang kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Ya, di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada tiga ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari tiga anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke anak-anak, pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau? Iya, ada pesan-pesannya ya. Yang pertama yaitu, bila kita baik hati dan ramah, maka orang-orang akan segan dan menghormati
kita. Yang kedua, kita harus menolong sesama tanpa memandang siapa yang membutuhkan pertolongan, entah itu hewan ataupun manusia. 3, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Yang keempat, kita harus pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Yang kelima, kita harus menggunakan cara yang benar dalam menangkap hewan-hewan yang dilindungi, tidak menjadi korban. Oke, selanjutnya anak-anak, sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat? Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Oke, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kotaknya ada berapa? 5. Ya, kita siapkan 5 kotak. Lalu kita hitung, kita masukkan tiap telur ada 20 telur tiap kotak dengan jumlah yang sama. Kotak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jumlahnya berapa? 20 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur? Iya, ada 4 telur, 4 butir telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sama, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ada berapa kotak? 4 kotak. Kita masukkan telur-telur dengan jumlah yang sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 5 dengan hasil yang sama. Berapa? 20. Selanjutnya, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satu wortel Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Ada 2 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 wortel. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan 2 dikali 7 sama dengan 14. Selanjutnya anak-anak, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Berarti berapa? Berapa kotak? Iya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan berapa? 1 kotaknya? Iya,
2 batang wortel. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan 7 dikali 2 sama dengan 14. 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Hasilnya 4. Selanjutnya anak-anak, di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang dongeng anak gembala dan serigala. 2 ciri-ciri fisik dan sifat hewan. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar dapat dijual ke pasar. Oke, selanjutnya tentang anak gembala dan serigala. Pertama, ada narator ya. Narator seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator, anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak gembala, ada serigala, serigala, tolong. Narator seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengar berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu berkata, "Di mana serigalanya? Di mana?" Orang kampung dua menjawab, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Anak gembala, "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Orang kampung tiga, "Rupanya kamu telah menipuku kami semua." Narator, beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba." Orang kampung satu, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Anak gembala, "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." Orang kampung dua, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Jika kita sering berbohong, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita. Hewan di sekitar kita mulai ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya Beni memiliki sifat penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Contohnya Edo rajin, penolong, ramah, lucu. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Beni dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Oke anak-anak, di rumah nanti mengerjakan latihan soal. Ada soal nomor 1 sampai 5. Setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya.
Sekian dan dari Pak Hamim dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.